Ibadah-ibadah yang terutama berkaitan dengan ekologi ini yang sering sekali dilupakan oleh umat Islam. Ya, orang zaman dahulu kalau mau sedekah mudah, tinggal ngambil cabai di pekarangan rumah kasihkan tetangga, tinggal ngambil sayur bayam di pekarangan rumah dikasihkan sama tetangga. Itu sedekah yang sangat luar biasa. Jadi gerakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan Abdul Ghani Channel yang akan terus menyebarkan kebaikan, mempromosikan kebaikan, akan terus mendukung semua gerakan-gerakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas kembali Kang Deddy Mulyadi dan kebijakan-kebijakannya yang tentunya sesuai dengan nilai dan ajaran agama Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu dhayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Orang Islam yang menanam tanaman dan tumbuhan, kemudian buahnya dimakan oleh burung, terus daun-daunnya dimakan oleh hewan, dan buahnya dimakan oleh manusia, maka hal tersebut kata Rasulullah menjadi sedekah. Dan ini yang lama sekali kita lupakan, di mana umat Islam itu hanya fokus terhadap ritual-ritual ibadah sholat, ibadah haji, dan lain sebagainya. Ibadah ritual itu memang wajib dan harus dilakukan oleh umat Islam. Nah, ibadah-ibadah sosial kemasyarakatan seperti ini dan ibadah-ibadah yang terutama berkaitan dengan ekologi ini yang sering sekali dilupakan oleh umat Islam. Ya, orang zaman dahulu kalau mau sedekah mudah, tinggal ngambil cabai di pekarangan rumah kasihkan tetangga, tinggal ngambil sayur bayam di pekarangan rumah dikasihkan sama tetangga. Itu sedekah yang sangat luar biasa, dan itu sedekah yang disarankan oleh Rasulullah. Jadi kalau umat Islam itu disuruh menanam tanaman, menanam pepohonan agar buahnya, daunnya bisa dinikmati oleh hamba-hamba Allah yang lain, makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi gerakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sangat luar biasa. Dan kita juga lupa bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar." Barang siapa yang memotong pohon, maka Allah Ta'ala akan menjerumuskan kepalanya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis "Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar." Maka beliau menjawab, "Man qata'a sidratan fi falatin yastadillu biha ibnus sabil wal bahaim abathan wa dhulman bi ghairi haqq yakun lahu fiha sawwaballahu ra'sahu finnar." Maka barang siapa yang menebang pepohonan, ya, barang siapa yang menebang pepohonan di alam liar, di mana pepohonan itu dijadikan sebagai naungan oleh para pengembara, dan dijadikan naungan oleh hewan-hewan, dia itu menebangnya hanya karena iseng, ya, abatan, karena iseng saja, dan menebangnya juga karena dolim, tidak ada tujuan kenapa dia menebang pepohonan itu. Hanya saja dia hanya iseng, tidak ada tujuan dari penebangan pohon itu, maka orang tersebut akan dijerumuskan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Artinya apa? Dalam Islam, menjaga ekologi, menjaga keseimbangan alam itu sangat dipentingkan sekali. Bahkan kalau kita memang tidak membutuhkan untuk menebang pohon, kalau kita memang tidak membutuhkan untuk menebang pohon, maka jangan sekali-sekali menebang pohon. Itu kata Rasulullah. Karena ancamannya adalah neraka. Jadi pohon yang biasanya oleh manusia dijadikan tempat berteduh oleh hewan, kemudian kalau zaman sekarang banyak orang mengambil daunnya untuk pakan ternak, maka kita menebang pohon tersebut tanpa alasan itu hukumnya haram dan diancam dengan api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat Islam sudah banyak yang abai dengan hadis-hadis seperti ini. Kita lebih fokus terhadap sedekah yang menaikkan pamorok kita, ya, daripada fokus dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan menjaga ekologi sebagai rumah kita semua. Saya sangat berharap pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.